Saya nggak ada persiapan untuk jadi terharu, ya, tapi hadirat Tuhan yang membuat kita tuh jadi cengeng ya Bapak Ibu. Tapi sepanjang tadi ketika berjalan ke sini, saya tahu saya adalah orang yang ditemukan Pastor Philip. Ya, kalau tadi sempat banyak ngobrol sama Niko, dulu saya adalah selalu menjadi singer Pastor Philip ketika KKR di kampus-kampus. Ya, tadi saya nyanyi satu lagu, ternyata umur kita berbeda Niko. Makanya lagu yang saya nyanyikan Niko nggak paham ya. Tapi saya pulang kantor itu selalu nggak pulang karena ikut KKR Pastor Philip. Di Petra, di WM, pokoknya di mana-mana kita masuk di kampus-kampus tahun itu. Saya jadi singer, pulang kerja langsung jadi singer di situ. Dan saya lihat banyak jiwa-jiwa yang maju ke depan, mereka tersungkur, mereka lari, mereka mengalami pertobatan, sebuah experience yang itu nggak bisa ditukar dengan apapun juga. Ya. Saya termasuk salah satu orang yang beruntung, karena ini enak ya kalau di Surabaya bisa bahasa apapun ya, dijungkrak gitu ya. Kalau nggak ada orang yang berani percaya di waktu itu, mungkin nggak ada saya di sini. Saya sadar diri, saya orang gagap karena demam panggung, takut ketemu orang, yang nggak berani ketemu orang sebetulnya, sukanya di belakang layar. Kalau nggak Pastor Philip yang dorong saya untuk maju, kalau nggak berani kasih kepercayaan di waktu itu, nggak ada saya dan Pastor Lani juga. Thank you Ko Philip, Cerin, kasih kepercayaan hari ini. Ya, thank you. Ya. Dan selalu senang bisa khotbah di rumah Tuhan, apalagi khususnya di Mother Church di kapal induk kita. Tadi pagi saya khotbah mulai dengan Tuhan itu melihat hati bukan dari penampilan. Ya, banyak orang penampilan seperti Eliab, Gaga, Ciami, perawakannya bagus, tapi Tuhan berkata, aku tidak berkenan sama dia. Tuhan cari orang yang mungkin gak terhitung di waktu itu, bahkan papanya sendiri pun underestimate, karena dilihat Daud itu kemerah-merahan, orang yang bahkan anak bungsu di antara laki-laki ya, ada 8 anak lakinya Isai, ada anak perempuan juga tapi nggak terlalu dibahas di situ, tapi ada 8 anak laki, dia yang paling bungsu. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia bertanya, apakah ini anakmu semua? Ada satu lagi, bukan Isai lupa, tapi Isai mungkin merasa ini anak bungsu. Mungkin bukan Isai lah, biarkan yang kuku-kukunya. Ternyata pilihan Tuhan, panggilan Tuhan itu tidak mengenal gender, tidak mengenal mungkin siapa yang sulung, siapa yang busu, tapi Tuhan itu selalu melihat dari hati kita. Ya. Dan tadi pagi saya mengupas banyak tentang hati, karena hati itu nggak kelihatan, tapi hati itu selalu dilihat oleh Tuhan. Ya, mau dipakai Tuhan, mulai dengan satu kata ini, dari hati. Hati itu nggak ada yang bisa lihat, hanya kita dan Tuhan. Bahkan kita pun kadang-kadang juga nggak tahu hati kita, tapi Tuhan tahu hati kita. Dan di ibadah sekarang ini, saya akan membahas tentang bahwa pengurapan Tuhan itu nggak instan. Ya, pemakaian, kita banyak ngomong tentang memperbesar kapasitas karena tahun depan menjadi the year of unity and open heaven. Ya, artinya ada berkat surga yang mengalir ditambahkan kepada kita. Mimpi apa Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja, itu sebuah tingkatan yang sangat luar biasa. Ya, sebuah kapasitas yang diinkris, ditarik segala macam. Makanya nanti kita akan bahas kenapa kok dia dipilih sama Tuhan. Ternyata dia nggak cuma modal hati, dia juga well prepare, dia kembangkan kapasitasnya sehingga Daud menjadi orang yang luar biasa. Dan nanti di ibadah ketiga, kemenangan itu bukan karena kekuatan tapi karena Tuhan. Dan nanti ibadah sore, ada poin khotbah saya semuanya, sore dan malam nanti, itu nanti akan Pastor Lani yang berkhotbah di ibadah umum 4, memperlebar kapasitas melalui pemulihan dan dari ketakutan dan memperlebar kapasitas melalui pemulihan gambar diri. Ya, kalau Pastor Lani yang khotbah nanti pasti banyak altar call ya, karena banyak orang-orang yang diajak maju, karena beliau itu mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau lihat jiwa itu, inginnya lihat jiwa itu bisa dimenangkan bagi Tuhan. Itulah hati. Tolong doakan kita supaya kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Oke, langsung aja 1 Samuel pasal 17 di ayat 40 dikatakan perkelahian Daud dengan Goliat. Perhatikan ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya.
yakni tempat batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, kalau kita perhatikan, tidak ada rencana Daud untuk melawan Goliat. Daud itu adalah orang yang gak sengaja datang di medan pertempuran karena dia bawa rantang makanan yang disuruh oleh papanya, berti gandum dikatakan dalam Alkitab. Dia datang bawa berti gandum dengan sebuah pertanyaan, apakah kakaknya selamat? Jadi gak ada rencana hari itu untuk dia mau menghadapi peperangan. Tapi saya selalu katakan, di mana ada kesempatan, di situ harus diimbangi dengan kapasitas. Karena kesempatan ketemu dengan kapasitas, maka itu akan menjadi sebuah kairot dalam kehidupan orang itu. Banyak orang ingin dipakai Tuhan lebih, tapi kapasitasnya nggak pernah di-upgrade. Kita bersyukur loh, kita ada di gereja Mawar Sharon, di GMS, selalu kita dipercaya untuk diberikan kesempatan untuk kita melangkah lebih maju dan lebih maju lagi. Ya, kita betul-betul dikembangkan di Tuhan lebih, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Ya, jadi, tapi saudara, selalu yang namanya kesempatan itu tidak akan muncul secara tiap hari. Kadang-kadang kesempatan itu munculnya tanpa sengaja. Makanya sebelum promosi datang dalam hidup kita, yang perlu dikembangkan adalah kapasitas kita, saudara. Katakan amin. Kalau saya mau tanya sama Anda, Daud itu menurut Anda siapa orangnya Daud? Ada yang bisa jawab gak? Tadi pagi hebat-hebat, diborong sama satu ibu-ibu. Langsung dia jawab semua dan jawabannya luar biasa. Kalau ngomong Daud, apa yang Anda pikirkan? Apa? Ganteng. Kok diem semua? Pastor Philip gak boleh jawab. Daud apa? Coba. Apa ayo, apa Pak? Mengalahkan Goliat? Ya pasti. Apalagi kalau ingat Daud apa? Apa? Kecapi, main kecapi, ya. Ketapel, betul. Kalau saya bilang Daud pandai bicara, percaya nggak? Nggak pernah nyangka ya Daud pandai bicara. Daud itu orang pasti ingatnya gini, berkenan, hatinya baik, betul ya. Selalu yang kita gambarkan tentang Daud itu adalah orang-orang yang ya dia karena dia dekat sama Tuhan, makanya dia dipilih sama Tuhan. Padahal kalau kita nanti buka satu ayat, Daud itu enggak cuma bisa main kecapi, dia pandai main kecapi. Saya bisa main gitar, tapi hanya mengiringi diri sendiri. Ya, kalau ada orang nyanyi sama saya terus dia minta overtone, saya akan menyerah. Saya akan berkata sorry, saya gak bisa. Saya dikunci D. Makanya kalau saya sama Pastor Lani lucu kalau main. Pastor Lani dikunci C, saya dikunci D. Jadi antara saya yang bisa rendah atau dia yang lebih tinggi gitu ya. Jadi itu karena kita bisanya di situ. Kalau dibanding sama PAW kita terbatas, tidak level. Tapi Daud itu pandai main kecapi. Ini orang hebat sebetulnya. Coba ya kita akan belajar satu-satu ya. Ada banyak strategi yang kita bisa belajar dari Daud ini. Menarik. Dikatakan begini ayat 1. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Kalau Goliat berkata bahwa pertandingan ini 1 lawan 1 sebetulnya enggak. Pertandingan ini sebetulnya berat sebelah. Satunya kelas berat yang namanya Goliat, sama satunya kelas ringan yang namanya Daud. Di tengah-tengah itu, kalau kita lihat lukisan, tidak pernah kelihatan. Kelihatannya cuma Goliat dan Daud berhadapan 1 lawan 1. Tapi kalau kita baca ayat ini, ternyata Goliat tidak sendirian. Goliat itu punya orang di depannya yang membawa perisai. Ibarat orang perang ini 2 lawan 1, sebetulnya sudah nggak mungkin. Secara size sudah nggak sama, tapi juga nggak imbang. Ya, saya pernah membaca sejarah bangsa Roma. Kenapa bangsa Roma menang perang? Itu karena dia tangan kanan membawa perisai bukan pedang, perisai yang dibawa. Kenapa? Karena bangsa Roma dia kalau membunuh orang taruh tombak itu di tangan kiri. Jadi kalau tangan kanan itu apa? Dia cuma tutupi yang namanya kelemahannya. Kalau musuh menyerang, dia akan tangkis yang ininya hanya sembarangan. Dan itu membunuh banyak orang. Anda bayangin, Goliat itu, dia punya ketopong baja, dia punya lembing itu cukup panjang, dia punya baju itu bersisik, baju tembaganya itu. Belum lagi kaki dilindungi, semua dilindungi, masih di depan ada orang yang membawa perisai. Menurut secara kacamata dunia, kacamata manusia, gak bakal Daud bisa menang.
Seringkali kita dibandingkan bahwa kalau kemenangan itu kalau kita sudah bersiap, punya ini, punya itu, dan segala macam. Kalau bekal kita cukup, maka kita bisa menang peperangan. Tidak selalu. Kadang kita berpikir kalau menang itu ya kalau seimbang baru bisa menang. Tapi kalau kita di bawahnya bagaimana kita bisa menang? Nah, kita akan belajar. Daud itu membuktikan apa yang mungkin bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia. Katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 50, langsung aja baca rame-rame 34. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ada 5 poin sederhana yang saya ingin kita pelajari. Yang pertama, kenapa dia bisa menang dalam peperangan? Ingat ya, peperangan itu, kemenangan itu enggak instan. Banyak orang melihat kemenangan itu selalu di akhir. Enak ya jadi orang itu, enak ya dia bisa dipakai seperti itu. Padahal yang orang enggak lihat adalah proses hidupnya. Betul ya? Setuju enggak? Enggak ada orang kemenangan instan. Semakin Anda sulit untuk mendapatkan, semakin Anda akan menghargai apa yang Anda akan dapatkan itu nanti. Karena itu proses. Dan kalau Anda tanya, apa yang membuat Daud bisa menang dalam peperangan? Yang pertama adalah, catat baik-baik, karena mentalnya itu beda dengan mental kebanyakan orang di zaman itu. Ketika Goliat datang menantang perang, Goliat berkata, nggak usah banyak tentara, cukup kita 1 lawan 1. Ketika Goliat menyampaikan tantangan itu, tidak ada 1 orang pun yang berani tanggapi Goliat. Ya. Saya pernah baca sebuah buku, orang mati itu bukan karena masalah, tapi banyak orang mati itu karena takut akan masalah. Ada orang, dia konglomerat, waktu krisis terjadi, apa yang terjadi? Dia memberikan nyawanya cuma-cuma dengan dia melompat, ditabrakkan ke kereta yang cepat. Istrinya, karena ini di luar negeri, istrinya memberikan pernyataan. Dia berkata, suami saya memang bankrupt, suami saya memang mengalami kerugian. Tapi kalau mau dipikir lagi, hartanya masih banyak, masih ada sekian T, tapi dia mengakhiri dirinya. Bukan masalah yang membunuh dia, takut akan masalah. Goliat adalah gambaran raksasa yang kita akan hadapi. Orang bilang tahun depan adalah tahun di mana semua nggak pasti, semua takut, semua lagi wait and see, hanya melihat dulu. Tapi bukankah krisis sejak zaman dulu sudah pernah ada? Zaman Isa semua kering, tapi Isa diberkati. Apa yang membedakan? Daud itu berani melangkah. Itu Daud, itu mentalnya. Ya. Orang itu macam-macam, ada orang itu hanya melihat, tapi ada orang yang lihat krisis itu, ada yang semakin takut, tapi ada orang yang lihat krisis itu, justru dia berkata, ini opportunity, ini kesempatan untuk saya maju. Nah, saya nggak tahu Anda di mana, ya, tapi saya berdoa, jemaat GMS adalah orang yang ketika ada opportunity, langsung berkata, siap. Kemarin saya dengar ada satu coach, dia KKR, kita bersyukur ya, kita perlu kasih aplaus buat teman-teman coach yang sudah KKR, sudah menjala jiwa. Itu ada satu coach cerita, dia memenangkan 11 orang dibaptis di hari itu. Yang dimenangkan banyak, tapi yang dibaptis 11 orang. Coach, bukan gembala, tapi coach. Ya, di gereja kita ini
Tidak satu dua yang dipakai Tuhan, tidak cuma full time atau hamba Tuhannya. Tapi everyone, semua orang dipakai Tuhan. Itu kasih big applause lah buat Tuhan kita ya. Haleluya. Nah, mental Daud itu apa saudara? Mental Daud ada beberapa saya tulis di sini. Adalah dia melangkah maju dan berani mengatasi ketakutannya. Saya nggak usah bahas ayatnya, banyak sekali ayatnya. Tapi ketika Goliat menantang barisan, itu semua orang gentar dan takut. Termasuk Saul raja, bayangin. Dipimpin raja yang takut begitu, terus bagaimana Israel bisa menang perang. Tapi yang ajaib, Daud itu tanya, ini siapa? Berani ngomongin umatnya Israel. Siapa dia? Bahkan Daud berkata, ini orang tak bersunat. Orang di luar Tuhan. Siapa dia? Orang-orang berkata, iya kalau yang menang perang nanti akan jadi menantu raja dan segala macam. Ini Daud berkata, apa katamu? Diulangi lagi. Ini orang gak ada takutnya. Apakah Daud gak pernah takut? Saya yakin enggak. Dia pasti ada takut. Tapi mental itu ternyata berbeda ya. Saya kasih sebuah penjelasan. Hati itu menentukan arah hidup kita. Tadi pagi saya bahas banyak tentang hati, karena Tuhan melihat hati pertama-tama. Hati menentukan arah hidup kita, tapi mental menentukan cara kita berpikir dan kita bertindak. Ya. Apa yang membedakan 12 dikirim untuk melihat tanah Kanaan? 12 sama-sama melihat dengan kacamata yang sama. Melihatnya itu tanah bagus, banyak susu dan madu. Tapi yang membedakan adalah yang 10 lihat tantangannya lebih besar daripada Tuhan yang dia punya. Ya. Nanti saya akan tunjukkan di ibadah ketiga nanti. Kadang kalau kita merasakan bahwa pertolongan kita kok nggak datang-datang ya. Terus kita ngelihat masalah ini kok nggak kunjung selesai ya. Nanti at the end Tuhan itu bisa bikin percepatan loh. Daud itu dikasih percepatan. Kalau Anda berpikir musuh utama Daud Goliat, bukan. Padahal Goliat itu ditakuti oleh orang Israel di waktu itu. Tapi musuh utama Daud itu bukan Goliat. Dan dia tidak pernah anggap itu musuh. Yang paling berat dikalahkan nanti aja, nggak usah sekarang dikasih tahu. Ya, biar Anda datang lagi gitu loh ya, supaya bersambung gitu ya. Tapi ini luar biasa Daud ini. Orang ini, makanya jangan mengukur seseorang itu dari size, dari atau apapun. Kadang kita nggak pernah tahu orang itu. Kalau mau lihat orang itu dari mental, kedalaman dia bersama Tuhan, nanti Anda akan lihat ini orang, wow luar biasa ini orang. Apa mental Daud? Tidak berkecil hati, sekalipun dipandang rendah. Eliab ketemu Daud, rantang makanan, ya. Ketika bawa makanan itu nggak dipuji, justru dikata-katai sama Eliab. Apa kerjaanmu di sini, hai Daud? Aku tahu, makanya kenapa Elia nggak dipilih sama Tuhan. Hatinya selalu jahat. Dia selalu menilai adiknya itu dengan sesuatu yang tidak benar. Dia berkata, aku tahu kejahatanmu. Loh, mungkin Daud berkata bahasa Surabayanya, salah opo aku ini kan gitu. Aku lu bawa makanan tapi dituduh. Kalau mungkin dalam Anda mengembangkan karir dan segala macam, tiba-tiba mungkin ada banyak kata-kata cercaan atau kata-kata yang berkata, kamu gak mampu lah, kamu gak bisa lah. Anda harus punya mental itu mental pemenang. Die Hard itu seharusnya bukan Bruce Willis. Die Hard itu kita semua harusnya, anak Tuhan. Gak percaya? Gak pernah nonton filmnya? Pernah lihat Die Hard? Berdarah-darah, bajunya sobek-sobek, tetap jalan sambil terseok-seok. Kenapa anak Tuhan gak begitu? Kadang Tuhan itu amazed dengan orang-orang di luar Tuhan. Contohnya perempuan Kanaan. Anaknya sakit. Tuhan berkata, belum Tuhan berkata, murid-murid sudah menolak. Setelah ditolak, murid-murid coba ngasih tahu gurunya, guru kasih tahu dia suruh pulang. Terus Tuhan berkata, enggak patut kalau aku enggak punya agenda untuk menyembuhkan, bukan pertama kali itu. Sampai pada intinya Tuhan berkata, enggak patut anjing itu makan dari roti dari meja tuannya. Bahasa aslinya keluar kata kunarion, kata anjing itu. Tidak ada skala prioritas. Ini orang sudah ditolak murid-murid, coba bayangin, Anda masuk di situ tiba-tiba Asar berkata, sorry, enggak bisa. Anda kan berkata apa? Sudah enggak gereja-gereja lagi enggak apa-apa. Tak boleh begitu.
Dan saya yakin Aser kita nggak akan pernah menolak. Gereja ini selalu membuka tangannya lebar-lebar. Buktinya ada welcome home, kayak Pastor Yohanes. Ya kan? Tapi mungkin kita nggak dikasih senyum. Itu aja bisa tersinggung hatinya. Mikir, ini Aser ini pasti ada sesuatu sama saya ini. Kok begitu punya hati? Saudara coba bayangin. Perempuan ini ditolak loh. Orang kalau anaknya sakit, desperate itu orang. Dia butuh cepat ditolong. Tapi sementara dia menunggu pertolongan tiba, ditolak lagi. Bukan Tuhan tidak sayang sama perempuan ini, memang Tuhan tidak dipanggil untuk orang di luar orang Israel di waktu itu. Tapi perempuan ini gigih. Benar Tuhan, dia nggak tersinggung. Memang anjing itu tidak makan roti dari meja Tuhan. Tapi dia makan rema-rema. Tuhan itu menghargai iman seperti itu. Mau berhasil sedikit-sedikit tapi gampang patah. Mau berhasil, mau maju, tapi selalu ketika dikatai apa sudah jatuh. Anak saya bekerja sambil kuliah, suatu hari dia dimarahin sama manajernya. Manajernya bilang, no hard feeling ya. Gitu. Tapi kata-katanya pedas, jadi dia hard feeling. Pertama kali kena itu dia kuat. Kedua kali dia kena itu, saya tanya gimana Ci? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, oke Pak. Namanya anak perempuan ya. Papanya pasti akan ngomong, gak apa-apa loh Ci, kalau kamu gak kuat juga kasih tahu aja. Dulu Papa juga pernah kerja, pernah menangis juga kok. Di waktu sekuler di waktu itu. Tiba-tiba dia hancur hati, ya gitu ya dia nangis. Terus saya bilang sama dia, C, biasa C. Semua orang di mana-mana pasti ada namanya tantangan. Tapi kamu is okay. Kamu terima, kamu enggak apa-apa kamu itu, tapi kamu terima, nanti Tuhan akan bawa kamu lebih. Puji Tuhan ya, bisa melewati semua proses itu. Hari ini kerja di tempat yang baru, ketemunya sama, kemarin diajar sama CRin bahasanya apa tuh, gak belum menyebut. BU.LE, gak boleh. Ya, nah, ketemu itu, komplainannya lebih banyak. Tapi karena sudah teruji di sebelumnya, ini lebih kuat. Nah, ternyata tantangan itu buat kita lebih kuat loh saudara. Amin. Saya berdoa jemaat GMS, tidak ada jemaat yang bulunya gampang patah. Semua orang sekuat bilang, kamu adalah orangnya, kamu adalah orang kuat. Amin. Perhatikan, mental Daud apa lagi? Ini, selalu percaya akan dirinya karena dia percaya Tuhan. Daud itu bukan dia pede karena dia pede itu karena Tuhan. Saya suka kalau ngalami pergumulan itu baca kitab Mazmur, kata Daud itu tak ganti nama saya. Karena itu sebetulnya titik gak kuatnya Daud itu di kitab Mazmur sebetulnya. Banyak curahan hati di situ. Dia sampai berkata, sampai perteduhanku itu banjir air mata. Tapi saya yang selalu suka dari Daud, dalam pergumulan itu, selalu diakhiri dengan kata gini, Engkaulah kekuatanku, kepadamu aku percaya. Engkaulah gunung batuku, selalu diakhiri itu bukan dengan kesedihan, diakhiri dengan hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Itu Daud. Makanya kenapa Tuhan pilih dia dari antara orang lain sebagai raja orang Israel, sebagai raja kedua Israel. Karena dia adalah orang yang percaya diri, karena dia percaya Tuhan. Mental apa lagi? Adalah tidak mudah down ketika keadaan tidak sesuai harapan. Orang itu tidak boleh imannya tergantung dari keadaan. Ya, karena kadang-kadang apa yang kita lihat, seperti yang nanti Daud alami di Siklak, itu apa yang dilihat itu semuanya gelap. Orang kalau sampai dia menangis, sampai tidak bisa keluar air mata, itu menangisnya sudah tingkat yang paling notok, jeblok, pol, buntu sudah di situ. Dia betul-betul nangisnya sampai nggak bisa keluar suara lagi, itu sudah nangis yang luar biasa. Tapi saya suka dengan kata-kata di ayat itu. Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Wow, dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ada satu kejadian yang menarik ketika dia mau melawan. Terus Saul menawarkan kebaikan. Daud, kamu tidak mungkin perang dengan model begini.
kamu harus pakai baju yang sama dalam perang. Paling enggak cepat mati gitu loh. Daud ibarat ronde 12 itu, enggak ronde 1 langsung KO gitu ya. Bayangin Daud pakaian gembala, bisa pernah menggambarkan pakaian gembalanya Daud? Pastor Philip pasti langsung jadi lukisan. Pakaiannya kan pasti ada di sini kan, di bawah lutut, terus ada selempangnya, ada umban. Ini enggak cocok untuk perang. Terus Saul itu menawarkan kebaikan. Disuruhlah pakai bajunya Saul. Saul kan tinggi di atas rata-rata. Pasti baju perang itu berat, tapi paling tidak aman lah. Orang naik motor perlu helm itu kan supaya tidak cepat mati di jalan gitu ya. Supaya masih ada perpanjangan waktunya. Nggak ada, itu lupakan, salah ya. Tapi gitu saudara, ketopongnya itu tembaga. Bajunya tuh zirah, pakai baju dengan bersisik gitu. Belum lagi kaki. Saul pikir kamu Daud, kamu perang, kamu enggak akan bisa menang nih kalau dengan pakaian begini. Lah Daud itu sudah coba loh. Dia coba bajunya Saul. Tapi Alkitab itu luar biasa. Dikatakan ini, Daud itu berikhtiar. Artinya kan dia kepingin jalan, dia pengen coba. Begitu dicoba, ternyata nggak bisa jalan. Coba kalau Anda jadi Daud ya, bahasa kita apa? Aduh, malu aku. Gimana ini bisa menang perang? Tapi Alkitab itu luar biasa. Dia hanya tanggalkan baju itu. Sudah, dia perang aja. Kayak nggak pernah terjadi sesuatu. Ini orang hatinya terbuat dari apa ya? Dalam kegagalan, dia bisa maju. Dalam kegagalan, dia nggak terpuruk, nggak memukul diri. Justru dia melangkah maju. Itu Daud. Mau menang? Ini pertanyaan saudara. Mau menang? Oh, kok 3-4 orang aja? Mau menang? Mulai dengan mental yang diubah dulu. Jangan punya mental korban. Jangan punya mental dibanding-bandingkan sama orang lain. Anda tidak perlu compare dengan orang lain. Tuhan pasti punya panggilan unik setiap kita masing-masing. Setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Amin. Tapi mental itu loh yang harus dibangun. Jangan ngomong saya dari ini, dari itu, apapun yang Anda jelaskan di masa lalu dan itu membuat Anda gak pernah maju, sebetulnya sederhana, berarti Anda gak percaya Tuhan. Saya ulangi lagi, apapun di masa lalu dengan segala macam pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, dan kalau Anda pakai itu menjadi alasan untuk Anda gak pernah maju ke depan, sederhana, berarti Anda gak percaya Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Yang penakut sembunyi dari kaum yang paling lemah, dari anak yang paling bontot namanya Gideon. Malaikat datang, hai pahlawan yang penakut. Loh kok gak ada yang menyangka ya. Hai pahlawan yang gagah berani loh. Mungkin Gideon toleh kiri, toleh kanan, ini malaikatnya ternyata buta orang ini. Kok gak salah orang ini. Tapi jelas loh, ya kamu orang penakut itu sebetulnya. Tuhan itu selalu cari orang bukan cari orang hebat. Tuhan cari orang biasa yang percaya dengan Tuhannya. Yang akan memalukan orang-orang berhikmat menurut hikmat dunia. Tapi kita enggak, kita akan semakin dibawa besar sama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Daud ini yang kedua. Punya strategi yang tepat, bukan sekedar semangat. Banyak orang itu punya semangat, tapi nggak punya well prepare. Ya, thank you di GMS kita diajar banyak. Ya, kalau annual meeting tiap tahun itu kita semakin ngerti kita ini masih tertinggal, masih ada banyak hal yang perlu dibangun lebih lagi. Lah saudara perhatikan ya, 1 Samuel 17 ayat 49 dikatakan gini. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Perhatikan kata-kata ini, Daud tidak asal menyerang, tapi ia tahu titik lemah Goliat. Daud ketika menghadapi Goliat, ini bukan cuma modal iman. Mentang-mentang kita di Indonesia sering ngomong bonek, kita berkata kita boim. Tahu boim? Bondo iman. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan iman. Saya juga suka beriman. Berdoa buat orang sakit, saya beriman.
Tapi ada kalanya ketika kita melangkah maju, ketika ada kesempatan, itu harus diimbangi dengan strategi yang tepat untuk kita melangkah. Saya ketemu orang gagal terus dalam bisnis, sebentar dia bisnis pabrik kecap. Nanti kecapnya ada tantangan, dia berubah menjadi pabrik sirup. Nanti setelah pabrik sirup dia menjadi pabrik apa ya? Toko roti dia pernah punya. Setelah toko roti dia punya pabrik kopi. Pabrik kerupuk. Semua itu dilewati semua. Kalau kita ngomong pernah jadi ini, pernah. Pernah jadi ini, pernah. Pertanyaan saya, sudah sekarang jadi apa? Ya masih merintis lagi. Menurut saya ini adalah salah strategi dalam penerapan bisnis. Nah Daud itu tahu, perhatikan ya. Saya mau kasih sebuah gambaran. 1 Samuel 17 ayat 4, ayat 7, perhatikan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hastas jengkal. Mungkin gambaran paling gampang. Kalau menurut teks Septuaginta dari punyanya Dead Sea itu, tingginya Goliat itu antara 2 meter sampai 2,1 meter. Ya. Saya ini termasuk golongan yang hampir pendek ya. Karena di atas ada 1,7 itu kan lumayan tinggi. Saya tinggal sedikit 1,7. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tingginya 1,8, saya kelihatan pendek sekali saudara. Apalagi kalau sama Pastor Philip itu jadi kecil sekali saya. Begitu kena komeksi, langsung tambah lebih kecil lagi. Bayangin ya, Goliat itu tingginya 2,1 menurut teks Septuaginta. Tapi kalau Anda bersandar sama teks Masoret, toh tingginya Goliat hampir 3 meter. Bagaimana Anda pernah lihat pertandingan antara orang tinggi dengan orang pendek? Maaf ya ini nggak ada maksud untuk ngomong apapun ya. Ya. Yang kecil itu dipegangin kepalanya, sementara dia mau pukul-pukul nggak bisa sampai. Bayangin ya, ini kelas berat dengan kelas ringan. Orang kalau sudah lihat ini, aduh Daud, kamu tuh sudah siap nama apa nanti di dalam misalnya. Pasti mati kamu Daud. Daud itu orang lihatnya cuma polos, sederhana. Tapi ini orang punya strategi itu sangat luar biasa. Apa strategi Daud? Dia tahu kalau pakai pedang, pakai lembing, enggak bakalan bisa menang. Saya pernah nonton film samurai. Jagoan samurai bisa dikalahkan oleh seorang yang dia itu dengan dayung. Karena dia lupa bawa samurainya, dia punya dayung yang itu yang dibuat tajam. Jadi lebih panjang dari samurai Jepang itu, dia kalahkan dengan yang lebih panjang. Daud kalau ngomong tombak, tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Daud harus punya sesuatu yang bisa membuat Goliat itu bisa kalah. Dan dia tahu, yang bisa kalahkan Goliat itu adalah dengan jari jauh. Zaman itu belum ada drone, belum ada kirim pesawat untuk perang, langsung 1 lawan 1. Dan dia ngerti ini nggak bisa. Terus belum lagi lihat pakaian Goliat, ini nggak bisa dikalahkan. Dengar kata-kata ini hikmatnya. Apa yang Anda lihat itu nggak bisa dikalahkan, tapi pasti ada peluang untuk bisa mengalahkannya. Saya ulang lagi ya, apa yang menurut Anda itu susah dan luar biasa, saya pernah menghitung sebuah metodologi, karena skripsi saya adalah menghitung laba perusahaan ketika saya sekolah ekonomi, S1 saya. Tiba-tiba ketika menghitung ternyata keluarnya rugi. Mana ada bikin skripsi ujungnya rugi, bikin perusahaan ujungnya rugi. Aduh, saya cari apa yang membuat rugi ini, tidak ketemu angkanya. Tahu hal yang rohani yang saya kerjakan apa? Selain berdoa apa? Tidur. Anak saya tanya, Owen kalau kamu sudah berdoa dari masalah, apa yang kamu lakukan? Tidur Pak. Saya dulu heran, kenapa tidur? Kan sudah berdoa. Jawaban anak itu kan polos, sudah berdoa, kenapa masih dipikiri? Saya tidur. Habis tidur, pagi-pagi saya pergi ke perpustakaan di kampus saya. Saya cari literatur, buku-buku. Nggak berapa lama ketemu jawabannya. Padahal kemarin itu pusing, saya cari nggak ketemu jawabannya. Makanya saya bilang, apapun yang kita lihat seolah-olah itu nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau Anda belajar untuk tekun, pasti ada peluang untuk bisa mengalahkannya. Kadang-kadang kita disuruh diam, duduk gitu, tidur,
tapi untuk memikirkan strategi yang berikutnya. Bagaimana cara mengalahkannya. Kalau ada masalah, Anda kecentok dan Anda merasa itu jalan buntu di hidup Anda. Jangan berhenti di jalan buntu. Kasih koma di situ. Ya hari ini jalan buntu, tapi pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Bersama Tuhan pasti ada jalan. Perhatikan ya, ini kata-kata saya tulis di dalam khotbah saya. Daud itu punya iman yang disertai strategi. Dalam pelayanan, pekerjaan, dan bisnis, iman itu harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat. Apalagi hari gini, segala keuangan harus bisa dipangkas dengan sangat baik. Kalau kita nggak pernah kemas dengan sangat baik, kita bisa hancur. Kita perlu kasih aplaus loh, GMS ini luar biasa loh. Gereja kita ini betul-betul dikelola dengan sangat baik. Ya sangat baik, SDM-nya, sumber daya yang ada itu betul-betul kita bisa merintis ke gereja ini. Aduh kalau dipikir ya, secara manusia itu nggak mungkin. Kita bisa sampai ke Eropa loh, ya sampai ke bangsa-bangsa itu kalau bukan Tuhan itu. Dan kalau bukan karena ada orang-orang yang memikirkan strateginya, khususnya pasti Pastor Philip dan Pastor Irene yang memikirkan ke depan buat kita semua. Kita nggak mungkin bisa sampai ke situ. Zaman orang mengurangi apa yang ada, kita justru berani explore apa yang ada. Itu karena kita punya strategi yang tepat. Perhatikan, rancang langkah kerja dengan hikmat, bukan dengan impulsif. Tahu impulsif? Impulsif adalah perilaku yang dilakukan tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang akan konsekuensi yang ada. Banyak orang cepat buka pabrik, cepat ditutup, cepat buka usaha, cepat ditutup lagi. Karena kurang perhitungan. Dan pakainya dengan sebuah istilah namanya gegabah. Gegabah itu pokoknya melangkah dulu, boleh sesekali boleh. Kalau nggak melangkah nggak lihat mujizat. Tapi kalau tiap hari kita gegabah, ada masanya kita nggak cuma jalan di atas air, tapi bisa tenggelam. Karena kita nggak well prepare. Orang untuk jadi petinju hebat aja butuh latihan, exercise-nya itu luar biasa. Saya punya teman pemain bulu tangkis, itu latihannya dia dari pagi waktu kita tidur nyenyak, dia sudah bangun pagi, lari pagi, dia kuasai dirinya. Betul kata Paulus, aku bukan petinju sembarangan memukul, dia tahu kapan waktunya memukul, kapan jab, kapan hook. Dia nggak sembarangan. Pernah lihat anak berantem yang tanpa punya bekal bela diri dan tinju, apa yang terjadi? Apa mukulnya bagaimana? Dia kan begini, pokoknya sak kenanya gitu kan. Tapi Paulus enggak. Dia tahu kapan waktunya menggunakan tangannya. Tahu kapan waktunya dia bertahan. Itu orang yang punya strategi. Dalam hidup kita, jangan tanya Tuhan kenapa aku enggak diberkati. Tuhan kenapa aku enggak mengalami terobosan. Kenapa aku enggak mengalami breakthrough di hidupku. Jangan-jangan karena kita kurang persiapan. Ya, saya juga sering datang ke Tuhan dan berkata aku ini kurang persiapan. Jadi sama kok. Oleh karena kesadaran itulah menimbulkan akhirnya saya perlu well prepare jauh lebih baik lagi. Ingat, iman yang bijak selalu berjalan dengan yang namanya strategi. Punya iman tapi dipersiapkan. Yang ketiga, Anda diberkati Tuhan? Semoga nggak tertidur ya. Yang ketiga, belajar dari Daud apa strateginya? Yang ketiga, apa yang membuat dia bisa menang perang? Karena Daud, perhatikan ya, tidak terpancing ketika direndahkan, tapi tetap fokus mencapai tujuan. Perhatikan ya, kita buka dulu di dalam 1 Raja-Raja tadi, pasal 17, di ayat yang ke 43. Perhatikan, 1 Samuel 17 ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Menurut saya ketika Daud membawa tongkat itu mungkin ada unsur kebetulan ada. Karena dia seorang gembala. Gembala itu kemana-mana bawa tongkat. Tapi menurut saya ketika dia bawa tongkat itu sebetulnya itu sebuah strategi juga. Bayangin ya, seorang yang dihadapi membawa tombak, membawa lembing, terus belum lagi ada pedang di ininya, ini betul-betul siap perang Goliat ini. Dihadapi dengan orang yang bawa tongkat. Goliat berpikir pasti paling maksimal yang terjadi worst skenario-nya adalah benjut. Tahu benjut? Bengkak di kepala mungkin. Itu pun kalau kena, karena tinggi kan enggak mungkin kena di kepala. Kaki paling.
Di antara sela-sela ketopong yang ada di kakinya itu. Pasti paling cuman memar. Itulah kesalahannya Goliat. Saya mau kasih sebuah hikmat. Kalau Anda dalam bisnis, Anda merasa Anda sudah besar dan luar biasa. Hati-hati menghadapi kompetitor yang kelihatannya itu mungkin orang biasa. Segala kejatuhan itu bukan karena orang itu bisa dijatuhkan dengan gampang sebenarnya. Tapi karena kesombongan. Memandang orang lain itu lebih rendah. Memandang kompetitor, mana bisa. Dulu kita punya handphone, nggak usah disebut tapi ringtone-nya polyphonic. Ya. Game paling kerennya adalah ular. Siapa pernah berpikir dia bisa dikalahkan? Dulu kalau orang pegang HP itu gantengnya nambah. Ya. Karena keren bawa HP itu. Tiba-tiba diubah. Segala sesuatu yang menjadi big size, justru kita harus hati-hati. Pastor Fuji kasih sebuah kalimat itu adalah sense of urgency. Kita harus menjadi sense of urgency, nggak boleh sembarangan. Ada papa yang bekerja dengan banting tulang segala macam, hasilkan, kumpulkan, pundi-pundi dikumpulkan, jadi punya ini, punya itu. Nanti di tangan anak yang nggak pernah diajari, semua yang dikumpulkan itu habis pada akhirnya. Kenapa? Ya karena anaknya tidak pernah masuk dalam proses yang ada itu. Sementara orang tua mengumpulkan, tapi anaknya menghabiskan. Tapi kita percaya di GMS nggak begitu. Anak-anak GMS, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Karena papa mamanya juga hebat dan luar biasa. Dan Anda orangnya. Kembali lagi ke sini. Daud itu bawa tongkat. Goliat memandang, mana bisa kalahkan saya. Perhatikan ya, kalau Anda direndahkan, jangan merasa harus selalu menunjukkan segala kemampuan. Kebodohan kita dulu selalu menceritakan semuanya di depan. Padahal kalau kita ceritakan semua di depan, ya besar kemungkinan kalau kita belum melakukan, orang lain akan melakukannya. Ini saya ngomong tentang konteks bisnis ya. Kadang-kadang sesuatu itu kita tuh terpancing untuk saling menunjukkan. Aku lebih hebat, dia lebih hebat. Daud itu enggak. Ketika dia direndahkan, dia enggak terpancing. Dia hanya melangkah maju, dia mendekati Goliat, dia tetap fokus. Yang dilihat Daud itu bukan Goliat secara keseluruhan, yang dilihat cuma satu, sini aja. Dia ngelihat itu aja, itu yang dilihat terus sama Daud. Itu aja, tunggu tanggal main. Makanya kalau jadi orang ya, jangan gampang patah kalau saya katakan tadi itu. Dikata-kata sedikit patah, diomong ini aduh patah. Bagaimana Anda mau bisa dipakai besar sama Tuhan? Kalau selalu kita itu hatinya gampang dihancurkan. Diomong sedikit sudah gak mau ke gereja. Diomong-omongi lagi, tiba-tiba menjadi orang yang gak semangat lagi. Jangan. Perhatikan, dalam tantangan, kerendahan hati sering jadi kekuatan tak terduga. Orang itu pada akhirnya yang paling adalah orang hebat itu adalah ketika dalam tantangan dia tetap tenang. Tuhan Yesus itu tidur di kapal, tiba-tiba ada badai. Emang kapalnya ada spring bed yang goyang-goyang gitu? Kan enggak. Tapi Tuhan tetap tidur tenang. Sementara badai ada. Yang hebat dari Tuhan Yesus apa? Dia tenang. Begitu dia dibangunkan karena orang-orang khawatir, murid-muridnya khawatir. Di situ dia dengan tenang berkata, badai, tenanglah. Sometimes enggak perlu menunjukkan kekuatan bahwa dia bisa di atas badai yang ada. Tapi ketenangan itu ternyata bisa menunjukkan kekuatan seseorang. Ya. Jadi kalau ada badai, jangan panik. Jangan keburu berkata, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, terus bukan lompat tali. Habiskan energi negatifnya, semangat lagi besok, apa kabar gitu loh. Ngapain dipukulin, tangisin, gak mengubah apapun. Tuhan lo sudah ngomong di depan kita, dengan kekhawatiranmu gak menambah sasta kehidupan. Semakin Anda takut dan khawatir, makanya perlu datang nanti yang di sore dan malam, khotbah Pastor Lani. Semakin Anda takut,
Anda tidak akan lihat mujizat terjadi di situ. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda melangkah maju, percaya sama Tuhan. Direndahkan, is okay, thank you, gak apa-apa, terima kasih. Jangan bilang happy ya, itu orang gila. Gak ada orang direndahkan yang tiba-tiba dia happy, itu gak ada. Pasti orang itu pasti akan, aduh kok begini ya. Tapi is okay lah, is okay. Ya aku pantas lah menerima itu. Tapi jangan berkecil hati, justru justru aku direndahkan. Berarti aku harus bangkit lagi, lebih lagi. Supaya kuasamu dinyatakan. Yang keempat, dengan cepat. Anda dapat sesuatu enggak? Yang keempat, apa yang dipunya Daud? Adalah dia menggunakan apa yang di tangannya, bukan apa yang tidak ada padanya. Dia, batu pun aja ditemukan di situ. Dia enggak bawa apa-apa. Dia bawa umban, dia jalan, batu pun aja dicari di situ. Ini luar biasa. Kadang ada orang itu terlalu idealis. Segala sesuatu, ini beda ya dengan persiapan yang ini. Kadang-kadang terlalu idealis. Kalau aku setelah di level ini, pasti aku lebih sukses. Kadang orang itu selalu idealis. Selalu lihat itu, minta perbekalannya lebih lengkap dulu, baru dia melangkah. Kadang kelamaan. Orang kayak begitu juga saya akan bantu dorong untuk jungkrakno juga. Maju, cepetan. Kenapa? Daud itu, dia nggak peduli loh batu apa yang dibawa. Kalau di situ dikatakan batu pipi. Menurut saya, dia tahu kemenangan itu bukan terletak pada apa yang tidak ada pada kita. Tapi kemenangan itu selalu terletak pada apa yang kita punya. Tuhan kalau mau buat mujizat hidup kita, itu selalu mulai dengan apa yang ada pada kita. Coba ya lihat ayatnya 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Batunya pun aja dicari di situ. Tapi orang ini selalu bersyukur dengan apa yang ada padanya. Dia pakai itu untuk menyatakan mujizat Tuhan. Ada orang punya banyak menurut ukuran dunia. Tapi kalau ditanya gimana? Gak punya apa-apa. Bukan dia kerendahan hati loh ya. Tapi gak punya apa-apa itu merasa dia itu kurang terus. Itu beda. Mau melangkah maju, gak menghadapi peperangan. Karena dia merasa masih belum cukup. Ya, orang yang seperti itu adalah orang yang selalu tertinggal. Jangan punya bisnis ikut-ikutan. Nanti ada soto ayam viral, tiba-tiba nanti sebelahnya ada soto ayam lagi. Nanti gak berapa lama sebelah kanannya ada lagi. Terus yang makan soto ayam itu siapa? Pasti dia akan makan di orang yang pertama kali buka soto ayam. Karena orang yang di depan itulah yang pada akhirnya dia dalam kemenangan. Karena saat semua orang melangkah maju meniru dia, orang yang itu dia sudah duduk lagi memikirkan what next, begitu. Nah itu adalah orang yang betul-betul dia selalu menggunakan apa yang ada di tangannya. Dia apapun yang ada di sini, bersama Tuhan aku akan lakukan perkara yang besar. Ya, jadi jangan hakimi dirimu untuk berkata, aku mana bisa Pak, saya mana bisa, saya dari orang kaum paling lemah, anak paling bungsu, mana bisa Pak, gak ada modal, gak ada ini. Kenapa tidak Anda mulai dengan apa yang ada padamu? Ada seorang bernama Nick yang kita selalu tahu, yang gak punya tangan, gak punya kaki. Dia tuh sebetulnya sudah berdoa loh, dia tuh punya sepatu, dia berharap ada mujizat jadi supaya dia bisa punya kaki dan punya tangan. Makanya dia simpan sepatu di lemarinya. Jadi dia ketika mikirkan itu, dia mikir pokoknya aku percaya nanti Tuhan bisa bikin mujizat untuk aku bisa punya kaki. Karena dia percaya Tuhan bisa melakukan. Tapi gak terjadi. Suatu hari mamanya kirim majalah tentang ada orang yang mengalami kecacatan tubuh. Dan di dalam cerita itu, orang itu berdamai dan Tuhan bisa bawa orang itu hebat. Dari baca itu dia ngerti, ternyata selama ini aku menunggu sesuatu yang salah. Menunggu apa yang memang gak diberikan kepadaku. Apa yang ada ini, ya ini. Dan dia berdamai dengan itu. Anda lihat ya, dia bisa angkat telepon, pakai dengan tangan kaki terbatas itu. Terus dia bisa mengetik. Saya ini SMP, ekstrakurikuler saya itu adalah mesin ketik yang merek Brothers. Ya, itu paling susah itu adalah pas kena kelingking. Itu sering terperosok. Aduh, masuk di dalam itu kan. Ada yang tahu nggak ya? Yang tahu itu umurnya sama kayak saya pasti. Bahkan lebih di atas saya. Saya itu
karena nggak taat di kelingking itu, karena sering terperosok. Yang saya lakukan adalah pakai jari yang ini. Begitu saya ketik itu, entah kenapa guru saya kok tahu aja ya, langsung dipanggil. Itu hukuman zaman dulu ya, zaman dulu masih nggak sekarang, nggak seperti sekarang. Itu kapur itu taruh di sini, diperkeskan di situ loh saudara. Aduh itu dulu. Bayangin ya, ini 10 jari, tapi yang dipakai hanya ini. Nik itu, cuman gini loh jarinya. Tapi kalau Anda lomba mengetik sesuatu sama Nik, Anda enggak bakal bisa menang loh. Dia dapat double degree di kuliahnya. Dia bisa berenang, kita kan bisa gaya berenang kan cuma satu, gaya batu. Hilang. Atau gaya dada, habis lompat ke air langsung gaya dada. Coba bayangin. Nik itu, dia bisa gaya, meskipun dia gak ada tangan untuk begini loh, dia bisa loh. Dan ternyata dari semua yang dia punya, dia kembangkan itu. Makanya gak heran ketika dia ngomong sesuatu di depan audiens. Karena dia motivator, juga hamba Tuhan tapi juga dia ada motivator. Itu katanya, sekali dia ngomong, itu tarif bisa miliar. Karena orang melihat ketika dia memperagakan sesuatu, itu sudah lebih dari cukup untuk kita percaya kalau kamu malas untuk mengupgrade hidupmu. Malu kamu lihat Nik. Kalau dia ngomong gini, kita langsung iya. Karena kita malu, kita ini punya tangan lengkap. Terlalu banyak alasan kita ini. Kurang ini, kurang itu. Makanya enggak heran orang lain yang dipakai Tuhan terus kita berkata, kenapa kok dia yang dipakai Tuhan? Ya kenapa kamu enggak bersiap? Kenapa kamu enggak menghargai apa yang ada di tanganmu? Sekalipun itu kelihatannya kecil, tapi kalau Anda percaya, Anda lakukan yang terbaik. Yang kecil pun itu akan membawa perkara yang besar, saudara. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Coba tanya kiri kanan, bisa renang enggak? Bisa renang enggak? Malu kita. Ya kan malu kan? Malu banget loh kita ini. Kita enggak bisa renang. Ya saya bisa lah renang, kayak kata aja. Selebih itu enggak bisa. Orang itu dengar kata-kata ini, no excuse. Jangan banyak kasih alasan. Melangkah maju. Nanti Anda bawa ke Tuhan berkata, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, meskipun ini cuma 5 roti 2 ikan, bukan ikan paus. Ini 2 ikan anak kecil yang bawa, kita mau bawa ke Tuhan. Pastor Philip ini terlalu berani menjungkirkan orang. Saya tuh demam panggung, bener. Saya kalau boleh pilih ya, saya tuh lebih suka di belakang layar. Kerjaan saya dulu tuh pokoknya menyelesaikan masalah, udah gak usah kelihatan di belakang. Hal yang paling susah buat saya itu bukan khotbah. Tapi kalau disuruh ke resepsi pernikahan, terus disuruh doa di depan orang yang saya gak kenal, itu demam panggung saya. Jadinya keluar gagap. Bukan gagap karena saya gagap, tapi karena gugup itu loh yang membuat saya itu terpatah-patah kata-katanya. Karena saya kalau boleh pilih Tuhan, aku behind the scene aja. Tapi Pastor Philip, tadi saya cerita sama Niko. Dulu Pastor Philip punya banyak waktu. Karena gerejanya masih belum banyak. Hal yang paling saya nantikan ketika beliau khotbah di Jember di waktu itu pulang saya akan antar pulang. Di situ saya banyak dapat impartasi Pastor Philip. Kadang-kadang sambil main catur, terus diimpartasi. Itu dinanti-nantikan. Selain kalau Pastor Philip datang, kita pasti makan enak, saudara. Masih suka tim telur Pastor Philip? Kita semua full timernya happy kalau Pastor Philip datang. Waduh, makan enak ini Pastor Philip datang. Karena beliau suka traktir. Tahu enggak? Tapi masa-masa yang paling krusial itu adalah mendengarkan beliau. Dengarkan. Saya kalau nyanyi lagu tadi itu pasti hancur hati. Karena saya sadar diri, saya ini banyak keterbatasan. Banyak hal yang
Kalau di-compare ada orang lain mungkin IPK-nya sudah nggak 4 lagi, tapi mungkin 8. Kemarin saya ketemu jemaat GMS, anaknya main keyboard, anaknya itu IQ-nya 155. Ya ampun, ini pinternya orang. Kenapa kok kami yang dipilih? Bukan karena kami hebat. Tapi kami belajar percaya, apa yang Tuhan taruh, kami mau melangkah Tuhan. CGL, Coach, TL, jangan bilang aku nggak bisa ngomong, it's okay. Anda kalau pintar ngomong tapi nggak ada Tuhan, nggak ada yang suruh Anda ngomong. Anda nggak bisa ngomong, tapi Anda disertai Tuhan, orang suruh Anda akan ngomong. Karena aku lihat ada Tuhan di hidupmu, itu bedanya. Jadi jangan banyak alasan. Ya, jangan kasih banyak alasan. Yang terakhir, yang kelima, katakan puji Tuhan. Anda nggak perlu. Itu Pastor Moro punya ya. Jadi saya nggak perlu tiru Pastor Moro. Tapi yang kelima, ini. Jadilah ahli dalam bidang yang Tuhan percayakan dan jangan setengah-setengah. Saya ulangi lagi, jadilah ahli dalam bidang yang Tuhan percayakan dan jangan setengah-setengah. Saudara coba perhatikan ya, dari 5 batu yang diambil Daud, saya mau tanya sama Anda, berapa batu yang dipakai sama Daud? Berapa? Ayo berapa? Satu batu. Saya mau bilang Daud, 1 batu. Tafsiran mengatakan 5 batu itu semuanya dipakai, gak ada yang useless. Semuanya dipakai semua. Tapi untuk mengalahkan Goliat, only 1 batu yang dipakai sama Daud. Saya kalau jadi Daud lawan Goliat, saya akan bawa batu 100. Mau tahu kenapa? Paling enggak kalau kesempatan 50 masih lolos, masih ada 51 kemudian. 1 yang dipakai. Why? Dia hanya pakai 1. Karena dia terlatih. Yang Anda nggak pernah lihat, dia cuma pintar main kecapi kan. Dia bisa main kecapi, dia memuji Tuhan. Yang Anda nggak pernah lihat, dia latihan di hutan. Nggak pernah tahu baca ceritanya? Ini bayangan saya. Ya, tapi kalau nggak gitu pun nggak mungkin dia bisa main sekali lempar gitu. Nggak mungkin. Bisa paham maksud saya? Lalu bisa paham maksud saya? Saya kalau sama Pastor Philip jauh. Pastor Philip melukis imajinasinya bisa panjang. Saya taunya cuma gunung, 2, ada pohon kelapa. Makanya saya nggak jadi pelukis. Iya kan? Main basket, kemarin saya dipercaya sama Pastor Philip main basket. Makanya saya nggak bisa sombong kalau main basket. Tapi mungkin kalau kapan-kapan kita olahraga futsal, Pastor Philip. Biar ada sedikit, sombong sedikit aja gitu. Nggak boleh banyak-banyak. Bayangin ya, di hutan itu, Daud itu mungkin latihan. Dia coba lempar batu. Yang Anda nggak lihat itu proses tiap harinya tuh loh. Banyak orang ingin jadi ahli, tapi nggak pernah disiplin. Ada seorang Rudi, dia nggak bisa, pendidikannya nggak tinggi, tapi dia pintar main olahraga. Jadilah Rudi Hartono. Ada Ruti, yang dia nggak bisa olahraga bulu tangkis, dia nggak bisa masak, tapi dia pintar masak, namanya Rodi Koirudin. Dulu di zaman kita dulu tuh mau masuk TV. Ada Rudi, dia nggak bisa olahraga, dia nggak bisa dia nggak bisa masak, tapi dia pintar hairstyle. Namanya Rudi titik-titik. Apa maksud saya? Anda tidak perlu tiru orang lain. Tapi apa yang Tuhan taruh di hidup Anda, do your best. Lakukan yang terbaik. Anda tidak perlu compare dengan orang lain. Daud itu, makanya tadi saya katakan, kalau saya tanya tentang Daud, pasti orang cuma ingatnya berkenan, kecapi. Coba kita lihat satu ayat ya, saya tunjukin bahwa dia seorang ahli di bidangnya. 1 Samuel 16 ayat 17, ayat 18 katakan, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Ya, bukan main kecapi sekedar main kecapi, tapi dengan baik, ada levelnya. Dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Perhatikan ya, ini orang yang menyebutnya. Orang Bethlehem itu, ia pandai main kecapi.
Seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, perhatikan, yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini kombinasi yang tepat, ada Tuhan di ujungnya. Tapi sebelum ada Tuhan itu, ini orang skillful. Dia nggak disebut main kecapi, pandai main kecapi. Raja kalau cari sesuatu, tidak mungkin cari orang sembarangan. Kalau raja ingin sesuatu, dia pasti cari orang yang the best of the best. Makanya kalau Anda lihat Daud itu, ingatnya berkenan itu, Anda terlalu underestimate Daud. Karena Daud itu orang yang terlatih. Dia latih hidupnya. Perhatikan ya, Daud membuktikan kalau dia pegang sesuatu, dia pastikan dia jadikan itu sesuatu yang terbaik. Yang dia bisa persembahkan di hadapan Tuhan. No excuse, tidak boleh banyak alasan, tidak perlu ikut-ikut orang. Kalau Anda dikasih karunia bisa masak, masalah yang terbaik. Ya, bila perlu kalahkan master chef. Anda harus yang terbaik. Kalau Anda bisa melukis, jadilah pelukis yang terbaik. Ingat ya, yang terima mahkota itu hanya satu. Tidak semua orang. Makanya dikatakan larilah begitu rupa kata Paulus. Larilah begitu rupa, sama. Kita sudah dapat keselamatan, jangan cuma terima keselamatan, cuma terima aja. Kita harus menghargai keselamatan itu. Do your best, lakukan yang terbaik. Saya, Pastor Lani, teman-teman full time di GMS Bali, kita tuh punya kerinduan yang sama. Kalau orang ingat Bali itu tidak cuma ingat ada pantai yang indah. Apalagi kalau orang Surabaya yang naik pesawat itu, langsung saya tahu ini orang Surabaya. Medok semua soalnya ngomongnya. Terus ngomongnya apa? Bigul semua yang disebut. Nasi jinggo, bigul, oh nanti kita ke sini ya, nanti kita ke sana. Terus ciri-ciri berikutnya apa? Sandal jepitan. Ya. Di Surabaya keren, begitu ke Bali langsung sandal pendek, sandal jepit segala macam. Orang ingatnya cuma pantai yang bagus, tempat wisata yang paling gampang dan cepat dikunjungin. Kenapa orang tidak berpikir nanti di Bali ada gereja yang membawa revival? Kenapa tidak orang ingat Pulau Bali itu ada kesembuhan di situ? Saya dengar akan dibangun rumah sakit yang paling keren, dengan alat yang paling canggih, dokter-dokter yang terbaik akan ditaruh di Bali. Saya berdoa Tuhan, biar orang ke Bali itu healingnya nggak cuma healing secara jasmaninya. Tapi orang ke Bali itu, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami di gerejamu. Kenapa enggak orang ke Bali selain di Surabaya, di rooftop, juga teman-teman yang lain yang ada di regional yang di mana-mana. Tapi kalau ada orang lumpuh, orang cuma ingatnya satu, aku juga ingat di GMS itu ada mujizat di situ. Lumpuh bisa berjalan, tuli mendengar, bisu bicara, buta melihat. Yang tak berdaya berkata, aku adalah pahlawan. Saya ngomong sama diri saya dengan teman-teman, ayo kita harus well prepare. Kita harus melangkah maju. Kita tidak boleh setengah-setengah dengan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita. Ini talenta, ini milik Tuhan. Nanti ada masanya kita akan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Terakhir, ingat, Daud menang itu karena dia bisa mengembangkan dirinya dan disertai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Siapa yang percaya akan terima open heaven? Iya betul ya, open heaven ya. Surga yang terbuka. Siapa yang percaya kita bisa mengalami promosi dari Tuhan? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri.